Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin Sen dari kelas 1 KPID. Saya akan memaparkan materi hadis. Baik, yang akan saya jelaskan yaitu hadis mutawatir. Pengertian mutawatir secara kebahasan adalah isim fa'il dari kata al-tawatur yang berarti at-tatabuk, yaitu berturut-turut. Hadis mutawatir adalah hadis yang memiliki sanad yang pada setiap tingkatannya terdiri atas perawi yang banyak dengan jumlah yang menurut hukum adat atau akal tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan terhadap hadis. Mutawatir secara lafaz berarti hadis disebut diriwayatkan secara mutawatir baik lafaz dan maknanya. Seperti sabda Rasul dalam hadis, barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, maka ia telah mendapatkan tempatnya di neraka. Setidaknya terdapat 70 sahabat yang telah meriwayatkan hadis ini, kemudian diteruskan ke para tabi'in dan seterusnya. Mutawatir ma'nawi adalah hadis tentang perbuatan Nabi SAW yang mengangkat tangan pada waktu berdoa. Hadis tersebut diriwayatkan sebanyak lebih kurang 100 macam hadis dengan redaksi yang berbeda. Kendati pun hadis-hadis itu berbeda redaksinya. Namun, karena semua pesan yang terkandung masih mempunyai qadar mustarak atau titik persamaan, yakni keadaan Nabi mengangkat tangan pada waktu berdoa, maka hadis-hadis itu disebut hadis mutawatir maknawi. Yang kedua ada hadis ahad. Pengertian hadis ahad, kata ahad berarti satu. Khabar al-wahid adalah kabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Hadis atau khabar wahid berarti hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi dengan dipanjangkan bacaan ahad, mempunyai makna satuan. Nilai angka satuan tidak mesti 1, tetapi dari 1 sampai 9. Dalam bahasa Arab, khabar ahad atau predikat dalam susunan memasukkan bentuk 2 tatsinah dan bentuknya banyak jamak. Karena pengertiannya adalah kabar yang tidak berupa jumlah kalimat sempurna dan tidak serupa dengannya. Hadis masyhur. Secara bahasa, kata masyhur adalah isim maf'ul dari syara yang berarti al-zuhur, yaitu nyata. Bahwa hadis masyhur adalah hadis yang memiliki perawi sekurang-kurangnya 3 orang, dan jumlah tersebut harus terdapat pada setiap tingkatan sanad. Hadis yang diriwayatkan oleh lebih daripada 2 orang, tapi terbatas tidak banyak. Contoh hadis masyhur adalah yang artinya Al-Bara ibnu Azib dari bapaknya radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami mengikuti jenazah, mengunjungi orang sakit, mendoakan orang bersin dan memenuhi undangan, dan menolong orang yang teraniaya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk selanjutnya ada hadis aziz. Menurut bahasa adalah sama dengan asy-syarif atau al-qawiyu, yaitu yang mulia atau yang kuat. Hadis tersebut diterima oleh Anas bin Malik dari Rasulullah SAW. Kemudian diriwayatkan kepada Qatadah dan Abdullah Aziz bin Suhaib. Selanjutnya, Qatadah meriwayatkan kepada 2 orang pula, yaitu Syu'bah dan Husain al-Mualim. Hadis dari Abdul Aziz diriwayatkan oleh 2 orang, yaitu Abdul al-Waris dan Ismail bin Ulayyah. Kemudian hadis dari Husain diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id,
dan dari Syu'bah diriwayatkan oleh Adam Muhammad bin Ja'far dan juga oleh Yahya bin Sa'id. Adapun hadis dari Ismail diriwayatkan oleh Suhair bin Harb dan Abdul Al-Waris diriwayatkan oleh Saiban bin Abi Saiban. Dari Yahya diriwayatkan oleh Masdad dan dari Ja'far diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mujana dan Ibnu Bashar sampai kepada Bukhari dan Muslim. Hadis gharib. Gharib menurut bahasa adalah 1. Baidun anil watani atau yang artinya yang jauh dari tanah air. 2. Kalimat yang sukar dipahami. Penyindiran rawi dalam meriwayatkan hadis itu dapat mengenai orangnya, yakni tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain rawi itu sendiri. Juga dapat mengenai sifat atau keadaan rawi itu berbeda dengan sifat dan keadaan rawi lain yang juga meriwayatkan hadis tersebut. Contoh hadis gharib adalah yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iman itu bercabang-cabang menjadi 60 cabang dan malu itu salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari. Hadis gharib terbagi dua, yaitu gharib mutalak dan gharib nisbi. Hadis gharib mutalak, hadis yang menyindir seorang perawi dalam periwayatannya pada asal sanad. 2. Gharib nisbi, hadis yang terjadi gharib di pertengahan sanadnya. 1. Gharib mutalak. Hadis gharib mutalak adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi walaupun hanya dalam satu tingkatan, dan disebut juga dengan istilah hadis fard mutalak, seperti hadis hubungan kekerabatan dari budak adalah sama seperti hubungan kekerabatan nasab, tidak boleh dijual dan dihibahkan. Hadis itu hanya diriwayatkan oleh seorang rawi, yaitu Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar. Dan di antara contoh hadis gharib adalah seperti perkataan Imam Al-Tirmidzi dalam hadis yang diriwayatkannya dengan menyebutkan, hadis ini gharib karena tidak kami ketahui kecuali melalui riwayat ini. 2. Gharib nisbi. Hadis gharib nisbi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari seorang perawi pada asal sanad, perawi pada tingkat sahabat. Namun di pertengahan sanadnya terdapat tingkatan yang perawinya hanya sendiri satu orang. Contoh hadis gharib nisbi adalah yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh Malik dari Al-Zuhri dari Anas radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi SAW memasuki kota Mekah dan di atas kepalanya terdapat al-mighfar atau alat penutup kepala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis di atas hanya Malik sendiri yang menerima hadis tersebut dari Al-Zuhri. Untuk selanjutnya yaitu ada skema sanad hadis. Dari beberapa hadis yang telah ditemukan melalui kegiatan takhrij al-hadis, penulisan hanya mengambil satu sampel dari masing-masing periwayat untuk pembuatan skema sanad. Berikut uraian skema sanad hadis. Bisa kalian lihat guys, ini skemanya. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.